Shalom, saudara-saudari yang terkasih. Hari ini kita akan melakukan perenungan firman Tuhan lagi untuk menguatkan anak-anak Tuhan dimanapun berada. Mungkin saat ini kita sedang merasa khawatir, kita takut dengan apa yang terjadi di depan. Ya, memang kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi satu hal yang perlu kita percaya, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Baiklah, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan dan kasih setiamu yang terus berlanjut di dalam kehidupan kami anak-anak Tuhan dimanapun kami berada saat ini. Kami bersyukur dan kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Tuhan, sebelum kami melakukan perenungan firman Tuhan, biarlah terlebih dahulu Engkau mengurapi setiap kami yang mendengar, sehingga kami mengerti maksud dan tujuan Allah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami siap mendengar suara Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Baiklah saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita mendapat rema renungan yang terletak di kitab Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25. Mari kita buka Alkitab kita dan kita baca bersama-sama. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi dari burung-burung itu? Baik saudara-saudariku yang terkasih, dari ayat yang sudah kita baca, kita tahu bahwa hal kekhawatiran bukanlah hal yang baik yang harus kita terapkan dalam hidup kita. Terkadang mungkin kita berpikir, aku tidak tahu lagi harus berbuat apa. Seolah-olah jalan itu tidak ada, jalan keluar itu tidak ada. Kita berada di titik terendah kita berada di titik terlemah kita. Tapi yang perlu saudara-saudari tahu, bahwa sebenarnya kekhawatiran itu bukanlah menjadi bagian hidup kita. Karena apa? Bapa kita yang di surga tahu betul apa yang kita butuhkan, dan Dia mengerti dan sangat mengerti dengan apa yang kita inginkan. Namun terkadang sebagai manusia, kita masih saja merasa khawatir dan bimbang. Jadi di sini saya mau katakan, ketika kita merasa khawatir, ada 4 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita mencari dahulu kerajaan Allah. Mencari kerajaan Allah di sini berarti kita harus datang sujud menyembah Dia di setiap hari, di setiap saat dalam hidup kita. Ketika kita memiliki kesempatan, kita datang berlutut di hadapannya, mencari wajahnya, meminta hadiratnya, maka di situ kita akan merasakan damai. Kita berdoa, kita serahkan setiap kekhawatiran, beban hidup dan pergumulan kita ke dalam tangan Tuhan. Jangan pernah takut dan jangan pernah merasa tidak layak ketika mau datang kepada Tuhan. Terkadang banyak dari kita merasa berdosa dan aku tidak layak untuk datang kepada Tuhan. Sudah banyak hal yang aku buat untuk menyakiti hatinya Tuhan. Mungkin aku tidak pantas lagi disebut anak Tuhan. Aku tidak layak lagi memanggil atau berseru, menyerukan namanya. Tidak saudara-saudari, Tuhan akan tetap menerima apapun keadaan kita. Dialah satu pribadi yang terus mau membuka kedua tangannya untuk menerima kita sekotor dan seburuk apapun hidup kita. Jadi jangan pernah takut untuk datang, untuk mencari kerajaan Allah. Kita datang menyembah Dia, menyerahkan segala beban hidup kita. Tuhan pasti akan menolong kita saudara-saudari. Apakah saudara-saudari tahu, ketika kita berada di titik terendah, terlemah,
seperti tidak ada seorang pun lagi yang mengerti atau dapat menolong kita. Dan di saat itu kita datang menyembah Dia. Kita mencucurkan air mata kita. Kita memperlihatkan titik lemah dan rendah kita. Tuhan ada di sana. Ketika kita hancur, ketika hati kita merasa remuk, merasa susah, ketika kita datang, kita bersujud, kita menyembah, percayalah saudara-saudariku, Tuhan ada di sana. Karena Tuhan dekat dengan orang-orang yang remuk hatinya, orang-orang yang patah hati. Tuhan mau datang dan mau mengambil segala beban dan kekhawatiran saudara. Dan setelah kita menyembah, hal yang harus kita lakukan lagi berikutnya adalah kita hidup bergantung kepada Tuhan. Karena ketika kita menyembah, kita menyerahkan hidup kita, menyerahkan beban kita, kita perlu percaya kepada Tuhan. Kita perlu bergantung dalam nama-Nya. Kita harus memiliki iman bahwa Tuhan sudah menolongku, bahwa aku sudah ditolong Tuhan, bahwa bebanku sudah Tuhan angkat, dan aku tidak mau ambil lagi beban itu. Aku mau bergantung kepada Allah saja, karena aku percaya bahwa Allah sendiri yang akan berperang bagiku. Kita perlu imani itu. Kita bergantung hanya kepada Tuhan, agar Tuhan menolong kita. Karena satu-satunya pribadi yang dapat menolong kita itu hanya Tuhan Yesus sendiri. Oleh sebab itu, kita menyembah, mencari kerajaan Allah, menyerahkan hidup kita dan kita bergantung padanya. Tidak hanya bergantung saudara-saudari juga perlu percaya. Percaya bahwa hal yang saudara-saudari sudah doakan, hal yang saudara-saudari sudah lepaskan kepada Tuhan, itu sudah terjadi saat itu juga. Itulah yang kita sebut dengan iman. Ketika kita memiliki iman, kita dapat membinakan gunung. Bukankah begitu kata Tuhan, saudara-saudariku? Jadi apa yang harus kita khawatirkan lagi ketika kita sudah menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan? Kita perlu percaya, kita perlu berserah bahwa Tuhanku adalah Tuhan yang besar. Tuhanku lebih besar daripada masalahku. Tuhanku lebih besar dari segala beban hidupku. Kita harus bergantung, berserah, percaya. Dan kita percaya bahwa Tuhan sudah sediakan segala sesuatu yang kita doakan. Tuhan sudah siapkan jalan keluar. Ketika terlihat seperti tidak ada jalan lagi, ketika terlihat semua itu buntu, tapi ketika kita menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan, kita percaya, kita bergantung, saudara-saudariku, percayalah, jalan itu ada. Jadi jangan pernah khawatir dan jangan pernah takut untuk hari esok. Firman Tuhan mengatakan seperti ini, saudara-saudariku, di Matius yang ke-6 ayat yang ke-34. Janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Di sini kita dapat melihat, kita tidak perlu khawatir. Setiap hari Tuhan itu sediakan berkat bagi kita. Ketika kita bangun, Dia sudah memberkati kita. Bahkan ketika kita tidur, Ia pun memberkati kita. Setiap hari kasih setia Tuhan itu selalu baru, saudara-saudariku. Jadi kita tidak perlu terus menarik beban hidup kita sehari ke sehari. Setiap hari kita khawatir sampai menghilangkan damai sejahtera, sampai menciptakan sebuah ketakutan dalam diri kita. Kita tidak perlu seperti itu, saudara-saudariku. Tuhan mengatakan kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ketika dalam sehari itu kita merasa susah, kita datang, kita menangis di hadapannya. Jangan pernah takut dan jangan pernah merasa tidak layak. Engkau layak di hadapan Tuhan. Dan percaya, ketika kita berserah, Tuhan itu sudah tolong kita. Dan kita sudah menerima apapun yang sudah kita gumulkan kepada Tuhan. Dan saya berdoa untuk saudara-saudariku yang mendengar hari ini, mendengar perenungan ini hari ini. Saya berdoa bahwa saat ini bebanmu Tuhan sudah angkat, bahwa saat ini masalahmu Tuhan sudah angkat, bahwa saat ini pergumulanmu Tuhan sudah dengarkan, dan saatnya ini engkau sudah menerima apa yang engkau doakan, engkau sudah menerima apa yang engkau gumulkan. Yakin dengan iman bahwa Tuhan tetap menyertai kita, saudara-saudariku. Saya juga mau bercerita kepada saudara-saudariku bahwa akhir-akhir ini saya juga mengalami hal yang sangat pahit dalam hidup saya. Saya juga memiliki pergumulan. Saya merasa berat.
Ada banyak hal yang menciptakan kepahitan, rasa kecewa, sakit, dan khawatir. Ketika itu saya seperti hilang harapan. Saya hilang damai sejahtera. Saya terus bawa beban itu dalam pikiran saya. Saya terus bawa rasa kecewa itu di hati saya. Sehingga sehari-hari saya merasa lemah, saudara-saudariku. Damai sejahtera itu tidak ada. Batin saya tersiksa, hati saya tersiksa. Tapi saya tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi atas hidup saya itu atas izin Tuhan. Tuhan ciptakan situasi ini. Tuhan izinkan saya melewati ini. Tuhan punya maksud dan tujuan atas hidup saya. Oleh karena itu saya mau bagikan kepada saudara-saudari, kita semua memiliki beban. Kita semua pasti pernah mengalami namanya kecewa, khawatir. Tapi ketika saya mengalami itu, saudara-saudariku, saya datang kepada Tuhan. Setiap saya pulang kerja, saya berdoa, saya menangis, saya menyembah. Sampai terkadang saya tidak tahu lagi apa yang saya ucapkan kepada Tuhan, saya tidak tahu. Saya hanya menangis di hadapan Tuhan. Dan saya katakan, Tuhan, hati saya hancur, hati saya remuk, saya khawatir Tuhan. Saya kecewa, saya takut. Nanti ke depan bagaimana seperti ini, saudara-saudari. Saya datang setiap hari. Ketika saya merasa sudah lemah, pikiran saya kemana-mana, saudara-saudariku, saya mulai datang kepada Tuhan. Dan sekarang saya rasakan damai sejahtera. Dan sekarang Tuhan sudah jawab setiap pergumulan saya. Tuhan sudah berikan saya sukacita lagi. Tuhan sudah berikan saya damai sejahtera lagi. Saya merasakan hidup saya diperbarui oleh Tuhan. Lewat setiap masalah yang terjadi, ternyata Tuhan mau untuk saya lebih dekat lagi kepada Tuhan. Untuk saya datang lagi kepada Tuhan. Untuk saya bisa lagi mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Untuk saya bisa menyerahkan kekhawatiran saya ke dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan mengajarkan saya, ketika kita lemah, kuasanya memang bekerja, saudara-saudariku. Tuhan mengajarkan saya, ketika saya ditinggalkan, ketika saya khawatir, ketika saya merasa kecewa, saya tahu satu pribadi yang hanya ada untuk kita, yang akan bisa menolong kita, yaitu cuma Tuhan Yesus, saudara-saudariku. Itulah kenapa kita harus mengandalkan Tuhan di setiap saat. Dan kita harus percaya. Dan yang terutama, kita mencari kerajaan Allah. Baik, saudara-saudariku, demikian perenungan hari ini. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebaikan dan kasih setiamu Tuhan. Kalau boleh hari ini Tuhan, kami mendengar sebagian dari firman Tuhan, dari suaramu Tuhan, yang mengatakan bahwa tidaklah harus khawatir dan janganlah khawatir tentang apapun juga dalam hidup kami. Karena Engkau terlebih dahulu mengetahui apa yang kami butuhkan Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah yang selalu mengenal pribadi kami, mengerti keadaan kami, yang selalu mau berbicara lewat firman Tuhan, lewat apapun yang Tuhan kehendaki. Kami sadar bahwa Engkau begitu mengasihi kami. Biarlah Tuhan, kami mau terus mencari kerajaan Allah. Kami mau terus mengandalkan Tuhan. Kami mau terus beriman dan berserah diri kepadamu Tuhan. Biarlah kami mau Tuhan, Engkau yang selalu menyertai hidup kami. Engkau yang ada di setiap saat di hidup kami, dalam pergumulan kami, untuk masa depan kami, dan untuk setiap hal yang kami butuhkan. Saat hari ini juga Tuhan, kami mau berjalan dengan iman tanpa kekhawatiran. Kami mau berjalan memegang tangan-Mu dan mengandalkan Tuhan tanpa beban. Kami menyerahkan khawatir kami menyerahkan setiap pergumulan dan beban kami ke dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya Engkau sudah menjawab dan kami sudah menerima. Terima kasih Tuhanku yang baik. Terima kasih Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.